بفاجع المجتمعنا غيت حسن الختام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati orang tua kita, Habib Thohir Al-Haddad Sukran, walaupun kondisi kesehatan beliau kurang fit atau kurang alhamdulillah dengan semangat beliau untuk kemajuan habaib Kota Batam, beliau menyempatkan diri untuk hadir di acara kita. Mari kita sama-sama doakan beliau semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur dan diberikan umur yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan orang tua kita juga, Bib Syekh bin Yahya, dan kesiran sudah juga hadir di tengah-tengah kita. Para habaib semua permasalahan ada nasab-nasab habaib kita yang di Kota Batam itu sendiri yang masih belum ketemu ataupun ada yang terputus. Nanti kalau sudah terbentuk Robita di Kota Batam, nanti kita push Robita pusat itu permasalahannya di mana dan seperti apa nanti Robita pusat bisa memverifikasi nasab tersebut. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim formatur, para formatur dan pihak-pihak yang telah banyak membantu, baik itu tenaga, pikiran, dan juga yang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah dan Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul As-Siddiqatul Kubra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang sedang melakukan musyawarah untuk pembentukan Dewan Pimpinan Cabang Berantakan, terutama habaib Habib Thohir Al-Haddad, Habib Syekh dan Habib Thohir bin Yahya, Habib Fahmi dan lain-lain yang saya menyebut satu karena memang beberapa saya tidak kenal dan beberapa juga saya tidak kenal rekan-rekan di sana. Terima kasih atas minatnya untuk membentuk Robito Dewan Pimpinan Cabang di Batam. Alhamdulillah, Batam ini luar biasa. Sejak zaman dahulu dari sejarah banyak habaib yang di sana, baik lingkungan kerajaan Melayu maupun yang dalam tanda kutip yang biasa-biasa saja. Batam, Rempang, Galang, Bintan, Pulau Bulan, Pulau Suci, Kundur dan lain-lain itu semuanya ada kerajaan-kerajaan Melayu yang dari zaman dahulu itu sudah banyak habaib di sana. Sudah banyak di sana. Orang masih ingat mungkin Gurindam 12 Ali Gurindam 12 yang ada di Pulau Penyengat. Ada lagi Habib Nuh Al-Habasyi, Allah yang di Penyengat juga, di Pulau Bintan, di Karimun. Ada bin Sahab di sana, ada Asgar, banyaklah. Alhamdulillah di Batam sudah mulai ada inisiatif di sini sudah lama ya. Inisiatif untuk membentuk Dewan Pimpinan Cabang Robito untuk daerah Batam. Saya nggak tahu kalau Batam Ajak atau Batam dan sekitarnya atau Batam dan Kepulauan Riau, karena Kepulauan Riau itu sangat luas, termasuk juga berbatasan dengan
dengan Malaysia, dengan Singapura yang di atas di laut selatan yang banyak berbatasan dengan Cina. Saya lupa namanya daerah sana. Itu juga luar biasa. Terutama ekonominya. Masuk ke ekonomi sedikit aja. Pendataan itu sangat penting. Sangat penting. Tadi disebutkan oleh panitia Habib dan Abu-Abu. Mungkin kita bantuin mereka untuk menemukan kalau memang dia itu betul-betul habaib. Kalau misalnya bukan habaib, jangan dicerca, jangan dimaki, karena itu bukan bagian kita. Maksud saya mencela, mencaci itu bukan bagian dari Dzurriyyatur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang aku silakan aku, tapi kalau suruh buktikan, kalau bisa buktikan, ahlan wa sahlan. Nah, organisasi kita ini bersifat kekeluargaan. Di bidang pendidikan dan dakwah. Kita menyelenggarakan dan menjaga pencatatan nasab Alawiyin. Dan saya tekankan pencatatan nasab Alawiyin. Kita juga melakukan kegiatan sosial keagamaan, pemberdayaan umat, karena kita sekeluarga ya. Kita ini keluarga, di sana Minduan terserah. Kita ini keluarga dari Dzurriyyatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan istighfar bisa merasa. Terus terang aja, kalau kita ketemu dengan seseorang, kita bisa merasa ada sesuatu di belakang pikiran kita. Ini orang masih Dzurriyyatur Rasulullah apa enggak? Ada rasa dalam hati kita yang ada rasanya itu. Tapi kita jangan mencela kalau dia itu bukan atau ngaku-ngaku, jangan dicela, biar aja, biar masyarakat yang tahu nanti. Kecuali dia bisa buktikan, atau sebaliknya kita buktikan bahwa dia itu bukan. Itu. Kita juga organisasi yang memayungi dan menjadi wadah penggerak dan mempersatukan seluruh warga Alawiyin Indonesia. Itu Robito. Kita juga bergerak dan memayungi seluruh kegiatan Alawiyin Indonesia. Nah, bulan Desember nanti ini banyak pilkada. Biasanya Alawiyin ini, habaib ini jadi apa ya? Jadi putri biasanya dipinang oleh kanan kiri. Nah, tolong jangan kita tergerak diiming-imingin supaya kita jadi mendukung si A atau si B atau si C. Kalau kita sampai terjebak di sana, Alawiyin yang kena. Kalau yang kita dukung itu menang, yang kalah bakal maki-maki. Kalau yang kita dukung ini kalah, apalagi kalah. Jadi kita ini katakanlah netral aja lah. Tidak pro A, pro B. Kita pro Allah Ta'ala lah. Kita pro sama Allah Ta'ala. Karena organisasi kita ini bukan organisasi politik. Jangan kiri, jangan kanan. Karena ini adalah organisasi kekeluargaan. Nah, kita harapkan adanya DPC Batam ini dapat mempererat kekeluargaan Alawiyin yang ada di daerah Batam dan sekitarnya. Pertama. Kedua, kita bisa mendapatkan data berapa sih jumlah Alawiyin yang ada di sana itu. Majelis taklim atau sekolah atau apapun yang dikelola oleh Alawiyin, mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan datanya. Karena Alawiyin ini satu orang ini kayak orang 1000. Satu orang ini seperti orang 1000. Anda lihat aja Habib Rizik. Satu aja Habib Rizik, seolah-olah dia itu jutaan lah umatnya. Saya yakin di Batam juga sama. Satu orang aja habaib di Batam itu dia punya ratusan pengikut. Di dalam diri kita ini ada darah Siti Fatimah Zahra. Di dalam diri kita ini ada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dicuri. Orang boleh kaya, orang boleh puasa, ya, orang boleh kaya, boleh puasa, boleh pinter, semuanya itu bisa hilang sesaat. Tapi ini darah Siti Fatimah yang ada di darah kita, dalam diri kita, tidak bisa hilang sampai kiamat. Karena itu kita mesti jaga.
usahain sebisa mungkin kalau ingin kawin dengan Syarifah, sebisa mungkin. Ada yang ingat Anda ini anaknya siapa, mumpung ada yang ingat Anda ini disaksikan oleh orang lain bahwa Anda anaknya siapa. Itu. Saya tidak panjang-panjang. Mungkin Habib Anis mau nambahin tentang administrasi atau manajerial atau manajemen dari sebuah DPC. Oke, Habib Anis kalau mau menyampaikan sesuatu silakan. Kalau dari saya akhiri sekian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama mewakili DPP, dan mungkin Anda menambahkan saja dari bidang organisasi yang seperti disampaikan dari Profesor Mama Al-Hamid. Profesor Mama adalah ketua bidang saya di DPP sebagai ketua bidang organisasi dan pendidikan. Dalam kaitan organisasi tadi disampaikan pendataan itu adalah merupakan hal penting. Yang disampaikan tadi bahwa kita juga perlu waspada terkait tadi edukasi dukung mendukung, yang sebenarnya dukung mendukung itu kita bukan mendukung saat dia melakukan pencalonannya atau proses pilkadanya, tapi siapapun yang menang kita dukung. Tapi kita untuk prosesnya kita tidak perlu dukung mereka, karena itu sangat seperti yang disampaikan Habib Mama, itu tidak menguntungkan bagi kita. Kalau kita mereka menang, kita akan diintimidasi. Kalau mereka kalah, kita akan jadi bulan-bulanan juga, seperti yang ada saat ini. Terus yang penting lagi dari Robito tadi adalah bagaimana kita memayungi semua bidang-bidang atau organisasi dakwah yang ada di daerah-daerah. Tadi disampaikan mencatat berapa banyak majelis taklim, berapa banyak umpama sudah ada pondok-pondok yang dikelola Alawiyin atau majelis semacam perkumpulan-perkumpulan yang ada. Nanti kita bisa berdayakan itu untuk kita konsolidasikan dengan bidang dakwah yang ada di DPP. Kemudian terkait ekonomi juga kita perlu juga ada pendataan terkait profesi dan kondisi pemetaan yang ada di daerah, agar itu bisa kita kembangkan untuk kita konsolidasikan dengan DPP. Mungkin itu dari saya tambahannya. Dan satu lagi yang mungkin mendasar dalam kegiatan organisasi di Robito Alawiyah itu adalah laporan kegiatan yang selalu terdokumentasi dengan baik, sehingga itu menjadi monitoring terhadap aktivitas kita dan bisa dievaluasi pada waktu-waktu yang kita butuhkan. Mungkin itu tambahan dari saya, Bapak, dan para hadirin dari Batam yang menyelenggarakan. Dan mungkin saya sudah pernah juga ke Batam ya, ketemu Habib Toha, ketemu Habib Saudi, dan Yahya juga. Dan ini juga penting karena di Batam itu adalah tempat singgahan ya dari Singapura dan sebagainya, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dan ini pintu gerbang bagi masuk ke Indonesia. Dan ini yang tadi disampaikan bahwa kita harus melakukan pendataan secara sistematis, dan juga kita jangan gegabah untuk bisa menjudge seseorang apabila dia untuk melakukan penelusuran, karena penelusuran itu akan terjadi pada waktunya. Dan ini juga pernah kita sampaikan bahwa hukum positif di Indonesia itu mengangkut hukum positif bahwa kita sulit dia melaporkan mereka ke jalur hukum kalau terkait dengan pemalsuan ini, kecuali kita yakini data yang dia buat itu adalah data yang palsu. Dan ini perlu kita sadari. Nanti terkait dengan bidang-bidang hukum, mohon nanti DPC bisa berkonsolidasi dengan legal DPP, karena apapun yang dilakukan oleh DPC itu akan berdampak kepada DPP Robito Alawiyah Jakarta. Dan ini mungkin dari saya sebagai tambahan. Silakan untuk melanjutkan kegiatan pembentukan DPC Batam. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.